warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, BP 1801051010, berasal dari kelas 2 ATC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori dan perancangan antena yang dibimbing langsung oleh dosen kita, yaitu Bapak Firdaus Nursal, STMP. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama kali tentang poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang prinsip radiasi sebagai penerima dan pemancar sinyal oleh antena. Yang kedua tentang pola radiasi. Yang ketiga yaitu tentang VRB atau front to back ratio. Yang keempat yaitu tentang half power beam width atau HPBW. Yang kelima yaitu tentang gain. Yang keenam yaitu tentang polarisasi antena. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu kita akan bahas tentang prinsip radiasi antena sebagai pemancar dan penerima sinyal. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari antena. Antena itu sendiri adalah sebagai suatu perangkat yang bisa mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan kemudian dipancarkan melalui ruang bebas. Dan bisa juga dikatakan antena itu sendiri sebagai perangkat transducer karena bisa mengubah suatu daya menjadi daya yang berbentuk lainnya. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui terhadap radiasi antena itu sendiri. Radiasi terhadap antena terjadi karena adanya suatu medan elektro yang terjadi karena adanya muatan yang bersifat positif dan negatif, sehingga hal tersebutlah yang memunculkan adanya radiasi terhadap antena itu sendiri. Nah, adanya radiasi itu sendiri terjadi karena adanya kecepatan merambat terhadap suatu benda atau suatu perangkat. Adanya prinsip-prinsip dari antena itu sendiri seperti yang ada pada gambar, yaitu pada gambar yang pertama kita dapat lihat bahwasanya gambar ini menjelaskan adanya sifat muatan yang bersifat tidak bergerak atau konstan gitu. Adanya muatan yang tidak bergerak atau bersifat konstan, hal itu tidak disebut sebagai radiasi. Maka antena tersebut tidak menghasilkan radiasi, muatan tersebut tidak menghasilkan radiasi. Pada gambar yang kedua dapat kita lihat adanya muatan yang bergerak dengan kecepatannya yang tetap. Nah, hal itu juga disebut tidak menghasilkan radiasi karena kecepatannya itu bersifat tetap. Yang selanjutnya yang ketiga, adanya kecepatan pergerakan terhadap muatan dengan berubah bentuk terhadap setiap waktu. Hal itu juga disebut sebagai, itulah yang disebut sebagai radiasi gitu. Jadi adanya kecepatan gerakan terhadap muatan yang selalu berubah bentuknya setiap waktu, hal itu disebut sebagai radiasi. Selanjutnya yaitu jika ada suatu muatan yang bergerak dengan kecepatannya yang tetap, tetapi hal itu terjadi pada kawat yang bengkok, hal itu bisa dikatakan sebagai radiasi. Nah, hal itu terdapat pada gambar nomor 4. Jadi jika terdapat gerakannya terhadap pada kawat yang bengkok, itu disebut sebagai menghasilkan radiasi. Dan pada gambar yang terakhir dapat kita lihat bahwasanya pada muatan tersebut jika bergerak adanya kecepatan yang berubah dan berada pada kawat yang lurus gitu. Jadi adanya pergerakan terhadap suatu muatan dan pergerakan tersebut berubah-ubah dan terjadi pada kawat yang lurus, maka itu menghasilkan yang namanya radiasi. Jadi radiasi tersebut terhasilkan karena adanya gelombang elektromagnetik, dan gelombang elektromagnetik itu sendiri terjadi karena adanya muatan bersifat positif dan negatif, dan muatan tersebut bergerak dengan adanya kecepatan yang berubah-ubah dan bisa juga pada kawat yang bengkok, dan kecepatan tersebut tidak bersifat konstan atau tetap. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu kita akan bahas tentang pola radiasi. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya jika antena tersebut adanya radiasi pancaran terhadap antena yang memiliki muatan dan adanya gelombang elektromagnetik. Nah, yang kedua yaitu kita bahas tentang pola radiasi. Pola dari
radiasi yang telah dihasilkan tadi. Jadi secara definisi pola radiasi itu adalah sebagai gambaran terhadap pola pancaran, adanya kekuatan pancaran dan penerimaan dari sinyal suatu antena terhadap fungsi sudut gitu. Dan hal itu terjadi terhadap gelombang elektromagnetik. Jadi adanya pola terhadap radiasi antena yang terjadi terhadap penerimaan dan terhadap pemancaran sinyal dari antena itu sendiri. Pola radiasi tersebut terjadi karena adanya pergerakan terhadap muatan-muatan yang bersifat tidak statis atau tidak tetap gitu. Macam-macam pola radiasi itu sendiri. Yang pertama yaitu pola radiasi isotropis seperti yang ada pada gambar. Pola radiasi ini menyebarkan dayanya sama ke segala arah. Jadi penyebaran dayanya itu sama ke segala arah. Terus yang kedua yaitu adanya pola radiasi omnidireksional, yaitu pola radiasi yang sama ke segala arah dan bersifat secara horizontal. Jadi penyebarannya itu sama segala arah dan bersifat secara horizontal. Nah, pola radiasi yang ketiga yaitu pola radiasi unidireksional. Pola radiasi ini adalah bersifat pancaran dan penerimaannya hanya pada satu tempat seperti yang ada pada gambar. Jadi pola pemancaran dan penerimaannya itu hanya pada satu arah saja. Nah, yang keempat adanya pola radiasi bidireksional, terjadi pada dua arah, yaitu pada arah depan dan arah belakang dari antena itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada cara pengukuran terhadap pola radiasi. Selanjutnya ini adalah tampilan dari gambar sebagai contoh bahwasanya ini terjadinya pola radiasi pada suatu antena. Dapat kita lihat pada sebuah gambar, ini adalah sebuah contoh perhitungan terhadap pola radiasi. Nah, yang saya gunakan yaitu pada soal yaitu U theta sama dengan cos kuadrat theta cos kuadrat dalam kurung dikali 2 theta sama dengan 0,5. Nah, ini contoh dari perhitungan pola radiasi itu sendiri. Yang pertama kita akan fokus terhadap perhitungan yang ini. Nah, cos kuadrat theta cos kuadrat 2 kali theta sama dengan 0,5. Cos kuadrat 2 theta. Selanjutnya cos theta cos 2 theta sama dengan 0,707 gitu. Nah, cos 2 theta sama dengan 0,707 dibagi cos theta. Yang ininya kita pindahkan. Lalu dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, inilah rumus inti atau rumus utama yang akan kita lakukan pengolahan dan perhitungan terhadap nilai pola radiasi. Selanjutnya dapat kita lihat, inilah sudut-sudut yang dihasilkan terhadap pola radiasi yang kita hitung berdasarkan rumus yang ini. Nah, yang kita tentunya mulai perhitungan tersebut dari 0 gitu. Jadi kita masukkan rumus yang ini ke dalam perhitungan sehingga didapatkan hasil dan nilainya. Nah, ini merupakan hasil dari nilai terhadap perhitungan pola radiasi itu sendiri. Nah, kita berfokus pada hasil yang akhir seperti ini. Adanya hasil yang sama, hasil perhitungan yang sama terhadap dua buah nilai, yaitu 20,49 derajat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dengan hasil dari pola radiasi, sehingga didapatkanlah hasil nilainya itu theta sama dengan 20,49. Inilah merupakan hasil dari pola radiasi itu sendiri. Nah, itulah hasil nilai terhadap pengukuran dari pola radiasi. Jadi pola radiasi itu sendiri bisa kita lakukan pengukurannya dengan menggunakan program MATLAB seperti yang ada pada gambar, dan bisa juga kita lakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada seperti yang sudah kita lakukan pada kertas tadi. Selanjutnya dan pada pola radiasi itu sendiri adanya pemancaran terhadap antena, baik terhadap penerima maupun terhadap pemancarnya itu sendiri. Adanya pengukuran terhadap level terima pada setiap sudut.
itulah yang disebut dengan pola radiasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang VBR atau front to back ratio, yaitu adalah perbandingan seberapa kuat pemancaran dan penerimaan terhadap suatu antena dari arah depan maupun di arah belakang antena. Contohnya pada antena bidirectional tadi yang terdiri atas dua arah depan dan belakang gitu. Jadi VBR itu sendiri merupakan perbandingan daya maksimum atau P terhadap main lobe, yaitu daerah yang tegak lurus terhadap antena, yaitu daerah yang bisa dikatakan sebagai daerah utama terhadap antena itu sendiri, terhadap daya backlobe atau terhadap lebar dari sudut lain. Jadi VBR itu sendiri sama dengan P main lobe dibagi dengan P backlobe atau antena terhadap sudut antena yang lain. Atau jika seandainya di dalam perhitungan yang kita lakukan yang diketahui yaitu daya tersebut dinyatakan dalam dB, maka VBR itu sendiri bisa kita hitung dengan cara VBR atau VBR dengan satuan dB itu sendiri, yaitu P main lobe atau dBm dikurang dengan P backlobe atau dBm. Jadi dilakukan pengurangan jika dengan menggunakan satuan dB. Selanjutnya kita juga bisa melakukan perhitungan terhadap VBR dengan menggunakan rumus yang lain, yaitu VBR sama dengan P0 watt sama dengan P 180 derajat watt. Kenapa yang dilakukan perbandingan tersebut terhadap 0 derajat dan 180 derajat? Karena terhadap VBR itu sendiri perbandingan terhadap dua arah gitu. Jadi arah depan dan arah belakang. Jadi perputarannya terhadap 180 derajat. Contohnya yaitu pada soal kita buat VBR sama dengan P 0 dan satuannya dalam dB. Contohnya dalam dB dikurang dengan P 180 derajat ini 0 dalam satuannya dB. Nah, pada arah vertikalnya kita contohkan yaitu mendapatkan hasil min 32,7 dikurang dengan hasilnya 51,37. Maka didapatkan hasil secara vertikalnya itu sendiri yaitu 18,67 dB. Angka ini didapatkan dari persamaan yang ada pada tabel. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya semakin besar VBR yang ditentukan, VBR yang diketahui hasilnya, maka daya pancarnya juga akan semakin jauh atau semakin lebar gitu. Jadi adanya perbandingan antara arah depan dan arah belakang terhadap VBR mempengaruhi terhadap daya pancar terhadap antena itu sendiri. Jika VBR-nya besar, maka daya pancarnya juga akan semakin jauh. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas yang keempat, yaitu tentang HPBW. HPBW atau bisa juga kita sebut dengan half power beamwidth, yaitu sebagai pola pancaran elektromagnetik dari radiasi ke pola radiasi. Nah, dari HPBW itu sendiri, kita juga bisa melakukan pengukuran terhadap nilai dari pancaran elektromagnetik itu sendiri, dan nilainya tersebut merupakan hasil dari pengukuran dan penggambaran dari pola radiasi gitu. Jadi antara pola radiasi dengan HPBW itu sangat saling berkaitan gitu. Dapat kita lakukan pengukuran terhadap HPBW itu sendiri, yaitu dengan cara HPBW itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan, yaitu nilainya tersebut didapatkan dari hasil pengukuran dan penggambaran dari pola radiasi. Kita masuk saja pada contoh soal yang tadi terhadap pola radiasi, maka HPBW itu sendiri merupakan pancaran elektromagnetik dari radiasi ke pola radiasi.
Nah, dapat kita lakukan terhadap contoh soal yang tadi, yaitu U theta sama dengan cos kuadrat theta cos kuadrat dikali 2 theta sama dengan 0,5. Dan ini yaitu perhitungan terhadap pola radiasi yang sudah kita lakukan tadi. Nah, selanjutnya akan didapat hasil dari pola radiasi itu yaitu 20,49. Nah, theta sama dengan 20,49. HPBW itu sendiri sama dengan 2 kali theta H, yaitu 2 dikali 20,49, ya, sama dengan 40,98 derajat. Jadi HPBW itu sendiri sangat berkaitan dengan pola radiasi dan merupakan perkalian terhadap pola radiasi itu sendiri. Jadi 2 dikali berapa hasil pola radiasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Itulah dari HPBW atau half power beam width. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas yang kelima, yaitu tentang gain. Gain itu adalah penguatan. Jadi gain itu adalah seberapa penguatan terhadap daya input dengan daya output yang ada. Nah, gain itu sendiri menggunakan rumus yaitu G sama dengan P atau daya output dibagi dengan P atau daya input gitu. Jadi adanya gain itu merupakan perbandingan seberapa kuat daya pancar terhadap suatu antena terhadap daya pancar penerimaannya itu sendiri. Jadi adanya daya output dan adanya daya input. Baiklah, kita contohkan saja hasil pengukurannya atau hasil perhitungannya yaitu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap gain atau penguatan. Kita akan lakukan perhitungan. Kita contohkan saja nilai inputnya yaitu 3 dan nilai outputnya yaitu 18. Maka G sama dengan, ini merupakan rumus dari G itu sendiri. Rumusnya yaitu G sama dengan P output dibagi dengan P input. Jadi 18 sebagai outputnya dibagi dengan 3 sebagai inputnya. 18 dibagi 3 yaitu sama dengan 6. Selanjutnya hasil dari gain tadi, G yang merupakan G yaitu sama dengan 6 watt. Terus kita cari dB-nya. Jadi dB menggunakan rumus 10 log 6. Nah, kita cari. Nah, hasil yang didapat yaitu 7,781 dB. Nah, dari perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwasanya ketika gainnya 6 watt, maka ketika kita ubah menjadi nilai dB, maka yang didapatkan yaitu 10 log 6 sama dengan 7,781 dB. Nah, dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya gain itu adalah penguatan gitu. Jadi adanya daya masuk dengan adanya daya keluar, maka dari daya keluar itu bisa kita hitung gitu seberapa besar kita lakukan penguatan terhadap daya input tersebut gitu. Misalkan pada awalnya tersebut daya inputnya yaitu 3 dan pada saat adanya output dayanya berubah menjadi 18, maka dari situ bisa kita nilai berapa penguatan yang dihasilkan oleh adanya perhitungan tersebut dengan adanya proses gain atau penguatan itu sendiri. Gain antena itu sendiri juga bisa kita sebut sebagai power gain. Nah, jadi ini merupakan contoh gambar yaitu diagram dari pengukuran pola radiasi. Ini adalah diagram pengukuran pola radiasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang polarisasi antena. Polarisasi antena itu sendiri adalah polarisasi gelombang yang diradiasikan oleh antena pada suatu arah yang telah diberikan. Jadi polarisasi itu berkaitan dengan radiasi dengan arah yang diberikan gitu. Jadi adanya gelombang elektromagnetik yang merambat berupa dua medan, yaitu medan listrik dan adanya medan magnet gitu. Jadi adanya
medan magnet gitu. Untuk polarisasi itu sendiri, ini adalah contoh gambar dari tampilan grafis dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, polarisasi terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu polarisasi linear. Yang pertama yaitu polarisasi linear. Polarisasi linear itu sendiri yaitu jika medan listrik dan medan magnetnya yang merambah secara konstan. Dan polarisasi linear itu sendiri terdiri atas 2, yaitu vertikal dan horizontal. Yang pertama kita akan bahas tentang horizontal. Horizontal yaitu jika medan listriknya merambah secara horizontal dan berpolarisasi dengan horizontal dan sejajar pada sumbu X. Contohnya terdapat pada antena dipol. Selanjutnya yaitu polarisasi vertikal, yaitu polarisasi yang medan listriknya tersebut merambah secara vertikal atau sejajar pada sumbu Y. Contohnya terdapat pada antena Horn. Ini contoh gambarnya. Dan selanjutnya yaitu adanya polarisasi melingkar atau sirkular. Polarisasi melingkar ini jika medan listrik dan medan magnetnya bergerak secara melingkar dan atau sirkular. Contohnya terdapat pada antena helix dan antena spiralar. Antena tersebut memiliki polarisasi melingkar yang terdapat pada antena spiral. Selanjutnya yang ketiga yaitu polarisasi eliptikal, adanya lintasan berupa bentuk elips dan adanya bentuk yang mirip elips itu dengan polarisasi yang sirkular atau melingkar. Dan cara membedakan antara polarisasi melingkar atau sirkular dengan polarisasi eliptikal itu sendiri yaitu dengan menggunakan perbandingan magnitud pada sumbu X dan sumbu Y yang disebut juga dengan aksial rasio atau AR. Untuk antena melingkar, AR-nya sama dengan 1, sedangkan untuk antena linear, AR-nya besar dari 1. Dan untuk elips atau eliptikal, AR antara 0,5 dan 1. Nah, itu merupakan beberapa jenis dari polarisasi yang ada. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang cara pengukuran terhadap polarisasi. Seperti yang ada pada gambar ini adanya sistem terhadap antena pemancar dan adanya antena penerima. Nah, gambar yang ini menjelaskan tentang linear. Nah, gambar ini merupakan contoh terhadap polarisasi linear, yaitu adanya melingkar. Yang kedua merupakan terhadap polarisasi secara eliptikal, dan yang ketiga merupakan contoh terhadap polarisasi secara sirkular. Sistem pengukuran terhadap polarisasi ini sudah kita tunjukkan pada gambar sebelumnya. Pada antena yang akan diuji atau ditempatkan sebagai pemancar, sedangkan antena penerima atau probe test akan diputar arah terhadap sumbu X dan sumbu Y sebagaimana yang ada pada gambar, dan polarisasi tersebut dapat digambarkan dari daya yang terukur terhadap penerima. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada kata